Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, di siang yang cerah. Panas tanda? Cerah. Iya sih, cerah. Supaya kita tetap bersyukur ya ndak? Iya, di siang yang cerah ini Masya Allah, Allah takdirkan Bunda Dani Dan juga tentunya aku, dan iya bisa menemui ayah, bunda, abi, umi, teman-teman semua anak solih dan solihah di rumah. Nah, ada yang lupa belum dipanggil. Oh siapa? Pak Le, Bule. Masya Allah. Simba, Oh iya, siapa lagi? dan semuanya. Yang insya Allah senantiasa Allah berkahi, Allah beri kesehatan, Allah beri kebahagiaan, dan semoga kita semua Allah berikan nikmat yang luar biasa, nikmat iman, Islam, dan tentunya juga nikmat kesehatan semuanya ya, Masya Allah. Nah, belum bersyukur sama Allah. Oh iya, bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Malah nyanyi. Masya Allah. Ya, baik, pertama-tama dan tentunya paling utama, memang sebelum kita memulai sesuatu, kita ucapkan basmalah dulu, kemudian tak lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, seperti yang Bon sampaikan tadi, belum bersyukur sama Allah. Iya. Ayah, bunda, abang, kakak, umi dan abi, Teman-teman semua, apakah hari ini sudah bersyukur kepada Allah? Masya Allah, tentunya insya Allah sudah ya. Dari mulai bangun pagi, bangun tidur, kita sudah bersyukur kepada Allah. Iya, dengan mengucapkan doa bangun tidur. Iya, Bon hafal doanya? Hafal dong. Iya, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah ya. Doa sesudah bangun tidur dimulai dengan alhamdulillah. Berarti mengucap syukur kepada Allah. Kemudian doa sesudah makan, kita juga dimulai dengan mengucap alhamdulillah. Iya, bersyukur terus. Iya, bersyukur terus ya, Masya Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada kekasih kita, idola kita, junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya. Ya, senantiasa kita mengucapkan sholawat ya teman-teman kepada Rasulullah. Ya, betul sekali. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Masya Allah. Tentunya kita semua mencintai Rasulullah ya. Karena apa? Ditunjukkan kita senantiasa menyebut-nyebut nama Rasulullah. Dan salah satu ikhtiarnya mencintai Rasulullah adalah kita mengkepoin kehidupan Rasulullah ya. Teman-teman kalau kepo terhadap kehidupan Rasulullah nggak apa-apa. Kalau kepo yang lainnya nggak boleh. Gitu ya. Iya, nanti takutnya itu ghibah. Oh, Masya Allah, pinter ya. Pinter Bon-Bon ya. Kenapa kita harus mengkepoin Rasulullah? Karena kita berusaha menjadikan Rasulullah sebagai idola kita, trendsetter kita ya. Apa yang Rasulullah lakukan ketika siang begini? Apa yang Rasulullah lakukan ketika beliau itu disakiti, dihina gitu. Nah, itu bisa menjadi referensi buat kita. Bagaimana kita harus bersikap ya. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Tidak terasa ya Bunda, Abi, Umi, teman-teman semua anak salih dan salihah. Iya, Pak Le, Hule, dan juga Simba. Iya, kita sudah di penghujung bulan Sya'ban. Masya Allah, sebentar lagi semoga Allah sampaikan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Aku itu senang kalau Ramadan datang. Oh iya, semuanya insya Allah kita senang ya kalau Ramadan datang. Soalnya hanya makanan, hanya orang jualan takjil. Loh, kok senangnya itu Bon? Loh, iya senang Rawi, banyak makanan. Iya, tapi tentunya senangnya kita bukan untuk itu ya, senangnya kita kedatangan bulan yang mulia, bulan di mana di dalamnya Al-Quran diturunkan, bulan di mana semua pahala amal soleh dilipat gandakan. Masya Allah, bulan yang mulia, bulan yang mulia. Nyanyi lagi. Masya Allah, alhamdulillah, Allahumma barik lana fi Sya'bana wa balikna fi Ramadana. Semoga Allah memberi keberkahan pada kita di bulan Sya'ban ini dan menyampaikan umur kita sampai bertemu dengan bulan Ramadan. Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Kita siang hari ini akan melanjutkan kisah dari
Kamis kemarin. Pekan kemarin kita sudah membahas bagaimana kaum muslimin hijrah untuk yang kedua kalinya Ke Habasyah. ke Habasyah ya. Hijrah terus ya ndak ya. Soalnya itu teman-teman, ada Abu Jahat itu loh. Abu Jahal Bon. iya Abu Jahal yang jahat. Masya Allah. Tapi nanti seru teman-teman kalau kita Allah izinkan sampai pada akhir kehidupannya Abu Jahal ya. Apalagi akhir dari kehidupan Abu Lahab. Iya, Waduh, Abune jadi jahat. Enggak. Abu Thalib baik orang. oh iya sih, gak mesti ya ndak. Enggak. Jadi memang dua orang ini ya yang memusuhi Rasulullah. Abu Jahal dan Abu Lahab. Walaupun Abu Lahab Itu lah amannya ya ndak. iya, pamannya, tetapi menjadi musuh Rasulullah ya. Nanti menarik sekali akhir dari hidup kedua orang ini, dan tentunya ini menjadi pelajaran buat kita ya. Semoga Allah sampaikan kita sampai ke sana ya, biidznillah. Ya baik, sedikit murojaah. Ya aku gak disuruh tidur tak. Iya, iya, Masya Allah. Lebih enak ya kalau Bunda mulai berkisah itu Bon disuruh tidur aja. Yes, aku itu seorang sabar teman-teman. Disuruh tidur, iya. Disuruh nemani Bunda, iya. Kalau suruh nemani Bunda di sini, Bunda tangannya kayak iso bergerak. Iyalah, makanya aku itu nurut ndak. Bon tidur kalau begitu. Nggak tidur, aku mendengarkan Mendengarkan. sambil kena setan. Baik, ya Bon ini ya ditaruh dulu. Baik, Masya Allah. Nah, Masya Allah, ayah Bunda, Abi, Umi, pernahkah kita tidak disapa oleh tetangga kita? Pernahkah kita tidak diperbolehkan masuk ke suatu daerah, kemudian dengan bebas melakukan aktivitas? Bunda rasa belum pernah ya, tapi kalau mungkin ada kasus yang tidak disapa keluarga mungkin ada. Maksud saya tidak disapa oleh tetangga, oleh teman mungkin ada ya, mungkin ada. Dan tentunya itu tidak nyaman ya, tidak nyaman karena bagaimana kita berinteraksi dengan orang banyak gitu, kemudian terus kita merasa ada seseorang yang tidak menyapa kita, tentunya ada yang mengganjal. Nah, ini yang dialami oleh kaum muslimin, terutama Rasulullah saat itu. Karena seperti yang Bunda ceritakan, ini sedikit review karena kita biar nyambung kisahnya ya, tidak terlupakan yang kemarin. Karena ketika pembesar Quraisy ini sudah kebingungan begitu ya, mencari cara untuk menghadang dakwah Rasulullah tapi belum berhasil. Akhirnya seperti yang kemarin Bunda sampaikan, mereka akhirnya memutuskan gitu ya, membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Dan ketika pamannya, Masya Allah, Abu Thalib ini paman tapi seperti ayah bagi Rasulullah, karena paman inilah yang memelihara Rasulullah dari kecil, paman inilah yang kemudian support dakwah Rasulullah walaupun Abu Thalib ini masih belum memeluk Islam. Nah, sama ketika Abu Thalib mendengar kabar bahwa kaum musyrikin Quraisy itu akan membunuh Rasulullah, maka kemudian Abu Thalib benar-benar menjaga keselamatan Rasulullah. Dikumpulkan semua keluarga dari Bani Muthalib juga Bani Hashim, berkumpul baik yang sudah berislam maupun yang tidak. Yang belum berislam pun juga dikumpulkan dan mereka sepakat akhirnya. Sepakat untuk melindungi keselamatan Rasulullah, tidak menyerahkan Rasulullah kepada kaum musyrikin Quraisy. Menyerahkan di sini artinya untuk dibunuh, Masya Allah ya. Siapa yang tega begitu? Jangankan sosok mulia seperti Rasulullah. Kita manusia biasa saja tidak mungkin gitu menyerahkan keluarga kita kepada seseorang untuk dibunuh. Apalagi Rasulullah yang dari sejak sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau terkenal sebagai orang yang baik gitu loh. Akhlaknya baik, tutur katanya baik. Bahkan sampai mendapat gelar Al-Amin. Jadi gelar Al-Amin ini didapatkan oleh Rasulullah bukan ketika beliau sudah menjadi Rasul, bukan ketika beliau sudah diangkat menjadi Rasul, belum. Tapi itu diperoleh Rasulullah ketika beliau belum diangkat menjadi Rasul, dan gelar itu yang memberikan adalah orang Quraisy sendiri. Ya. Nah, betapa keluarga dari Bani Hashim dan Bani Muthalib itu sangat menyayangi Rasulullah sehingga mereka bergiliran menjaga Rasulullah. Rasulullah tidak dibiarkan sendiri. Ketika jadi mereka mempunyai sebuah kampung gitu ya.
yang itu khusus untuk keturunan Bani Muthalib dan Bani Hashim. Jadi Rasulullah ditaruh di situ, maksudnya bermukim di situ bersama keluarga-keluarganya. Nah, ketika Abu Thalib menjaga Rasulullah di siang hari, maka saudara yang lainnya itu di siang itu tidur. Dan kemudian ketika Abu Thalib lelah malam hari istirahat, maka saudara yang lainnya menjaga Rasulullah. Begitu ketatnya Rasulullah dijaga oleh saudara-saudaranya, sehingga membuat kaum musyrikin Quraisy itu menjadi sedikit terkejut gitu ya. Mereka tidak menyangka begitu bahwa keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib ini bersatu, walaupun itu mereka belum memeluk Islam. Jadi jangankan yang sudah memeluk Islam, yang belum memeluk Islam pun ternyata mereka luar biasa gitu, mencintai Rasulullah, menyayangi Rasulullah, menjaga Rasulullah. Dan itu membuat kaum musyrikin Quraisy itu ternyata kaget gitu ya, tidak menyangka. Akhirnya dibuatlah undang-undang ini, undang-undang yang disepakati oleh mereka sendiri, dibuat oleh mereka sendiri gitu ya, disepakati oleh mereka sendiri. Apa undang-undangnya kemarin ada berapa? Ayah, Bunda masih ingat? Ada 6 poin ya. Ya, ada 6 poin. Jadi Muhammad dan keluarganya, undang-undangnya yang pertama, poin yang pertama, Muhammad dan keluarganya serta kaumnya tidak diperkenankan menikah dengan orang-orang Quraisy, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Kemudian kaum Quraisy tidak diperkenankan. Poin yang kedua ya, kaum Quraisy tidak diperkenankan berjual beli gitu ya. Barang apa saja dengan Muhammad dan juga keluarganya serta pengikutnya. Poin yang ketiga adalah kaum Quraisy tidak diperkenankan bersahabat atau bergaul dengan Muhammad dan kaumnya serta pengikutnya. Tidak diperkenalkan bergaul, tidak diperkenankan bergaul di sini tentunya seperti yang Bunda sampaikan tadi, tidak diperkenankan untuk berkomunikasi, untuk berbicara gitu. Nah, tentu ini sesuatu yang tidak nyaman, kondisi yang tidak nyaman ya. Kalau sekarang sih tidak ada masalah gitu, dua orang berdampingan aja tidak berbicara, bisa saja mereka berbicara by WA gitu ya, atau by IG atau apa gitu ya. Alat komunikasi sudah canggih, tapi waktu zaman Rasulullah tidak ada gitu. Bisa dibayangkan kan? Kemudian yang poin keempat, kaum Quraisy tidak diperkenankan mengasihi, menyayangi Muhammad dan keluarganya secara pengikutnya. Jadi tidak boleh berempati begitu ya. Ketika Rasulullah mengalami kesulitan ketika di boikot itu tidak boleh orang lain itu mengasihi, menyayangi atau berempati gitu. Nah, poin yang kelima adalah undang-undang ini ditetapkan gitu ya, sesudah ditulis dan digantungkan di Ka'bah. Jadi undang-undangnya ditulis kemudian ditetapkan di Ka'bah, ditetapkan dan diletakkan di Ka'bah. Ditetapkan sebagai undang-undang suci bagi kaum Quraisy termasuk Rasulullah dan juga keluarganya gitu ya. Nah, poin yang keenam adalah undang-undang itu berlaku sejak ditulis ya. Berlaku sejak tulis sampai selama Bani Muthalib atau Bani Hashim tidak menyerahkan Rasulullah. Nah, seperti itu. Tidak menyerahkan Rasulullah kepada kaum Quraisy. Tentunya untuk dibunuh. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, bila mana Rasulullah ini sudah diserahkan oleh Bani Muthalib atau Bani Hashim kepada musyrikin Quraisy untuk dibunuh, maka undang-undang itu tidak berlaku. Segitunya mereka ya, Masya Allah. Dan tentunya ini tidak mungkin keluarganya Rasulullah, Bani Hashim dan Bani Muthalib ini menyerahkan Rasulullah gitu ya. Jadi undang-undang ini ditulis oleh Mansur bin Ikrimah. Seperti Bunda sampaikan kemarin, ada sedikit perbedaan di kalangan ulama ya tentang siapa yang menulis itu. Ada yang mengatakan Bagid bin Amr, ada yang mengatakan Amr, ada yang mengatakan Nadhor bin Haris, kemudian ada yang mengatakan juga Tolha bin Abi Tolha, ada yang mengatakan Mansur bin Ikrimah. Tetapi ulama sepakat lebih masyhurnya itu, lebih terkenalnya, lebih ininya bahwa yang menulis itu adalah Mansur bin Ikrimah. Nah, kemarin juga sudah Bunda sampaikan bahwa ketika Rasulullah diboikot oleh kaum musyrikin Quraisy ini, bagaimana dengan nasib para sahabat gitu ya. Jadi kita bahas satu persatu. Kemarin kita sepakat kita tinggalkan dulu bagaimana Rasulullah ini diboikot. Kita melihat ke sisi sahabat-sahabat Rasulullah. Karena di sini yang ingin Bunda angkat bahwa Bunda paparkan betapa mulianya hati Rasulullah gitu.
Rasulullah itu rela menderita asal sahabatnya, asal kaum muslimin tidak menderita. Sehingga Rasulullah kemudian memerintahkan kepada para sahabatnya itu untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Hijrah kedua ini ya. Jadi kalau dulu hijratul ula, hijrah yang pertama itu sedikit yang berhijrah ke sana, tetapi kalau sekarang jumlahnya kaum muslimin karena sudah lebih banyak orang yang sudah masuk ke dalam agama Islam, maka jumlah sahabat dan kaum muslimin yang berhijrah ke Habasyah pun semakin banyak. Jadi ibaratnya itu sepertinya Rasulullah mengatakan, biarlah aku di sini yang disiksa, kamu jangan gitu ya. Biarlah aku yang merasakan penderitaan, boykot ini kamu jangan gitu ya. Biarlah aku yang ada dalam keadaan yang tidak nyaman, keadaan yang tidak aman karena sewaktu-waktu bisa dibunuh oleh kafir Quraisy gitu. Kamu jangan gitu. Seakan-akan Rasulullah itu mengatakan gitu. Biar aku saja gitu. Jadi sahabat-sahabatnya beliau perintahkan untuk hijrah. Dan hijrah kedua ini dipimpin oleh sepupu Rasulullah. Dia adalah putra dari Abi Thalib. Siapa masih ingat? Iya betul, Ja'far ya. Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far ini Masya Allah. Perang pawakannya itu dia ganteng seperti Rasulullah. Jadi Masya Allah dari segi fisik Ja'far ini orang yang ganteng. Dari segi akhlak bagus. Kemudian dari segi kepemimpinan beliau dipercaya oleh Rasulullah untuk memimpin kaum muslimin yang hendak hijrah ke Habasyah, hijrah yang kedua ini. Mereka berjumlah 101 orang, terdiri dari 83 laki-laki dan 18 orang perempuan ya. Jadi kafilahnya itu lebih besar daripada ketika hijrah pertama. Dan ketika kaum muslimin ini yang dipimpin Ja'far ini hijrah ke Habasyah gitu. Di Yaman itu sudah ada orang-orang yang memeluk Islam gitu, dan mereka itu mendengar bahwa kaum muslimin yang di Mekah mereka hijrah ke Habasyah begitu. Mereka dengar itu dan kemudian kaum muslimin yang ada di Yaman ini sebanyak 50 orang itu akhirnya ikut juga pergi ke Habasyah. Nah, sesampai di Habasyah, kaum muslimin dari Yaman yang dipimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari ini mencari Rasulullah gitu ya. Karena ternyata rombongan dari Yaman ini mengira bahwa Rasulullah juga turut hijrah ke Habasyah. Tetapi kan tidak, sehingga mereka tidak bertemu dengan Rasulullah. Karena tidak bertemu dengan Rasulullah, maka Ja'far pun kemudian menyarankan bahwa sudahlah, karena sudah terlanjur tiba di Habasyah gitu, ya sudah tinggal di sini bersama kita. Akhirnya mereka bergabung dengan rombongan dari Mekah yang dipimpin oleh Ja'far, tinggal di Habasyah dengan aman, dengan sejahtera. Masya Allah, luar biasa ya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu rela gitu. Asal sahabatnya itu tidak menderita. Dan ternyata benar, sahabat-sahabat dan kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah itu berada di negeri Habasyah itu dengan aman dan sejahtera. Nah, kemudian seperti yang Bunda sampaikan pekan kemarin, terus ketika kaum musyrikin Quraisy dengar ada kaum muslimin dari Mekah kemudian meninggalkan kota Mekah hijrah ke Habasyah, apa yang dilakukan? Apakah mereka diam saja, biarin aja, fokus kita untuk membunuh Muhammad gitu? Atau mereka juga menghalang-halangi seperti, ingat ya waktu Habasyah pertama itu kan mereka mengirim utusan untuk menghalangi hijrah kaum muslimin ke Habasyah ya. Tapi mereka ketinggalan ketika mereka sudah sampai di Jeddah gitu ya, di pelabuhan gitu, kaum muslimin ternyata kapalnya sudah berangkat. Ternyata di hijrah kedua ini pun mereka juga seperti itu. Jadi setelah mereka mendengar kaum muslimin ini meninggalkan kota Mekah, mereka segera rapat kilat. Jadi rapat dadakan. Jadi kalau kita ada kemudian ada event kemudian rapat dadakan gitu. ini jangan kaget karena sudah dialami oleh masyarakat dahulu ya. Jadi mereka itu untuk memutuskan sesuatu itu mereka rapat gitu. Mengumpulkan semua pembesar-pembesar musyrikin Quraisy. Dan mereka tetap fokus untuk membunuh Rasulullah, dan mereka juga memutuskan
bahwa mengirim 2 orang, setidak-tidaknya 2 orang dikirim ke negeri Habasyah untuk menghasutlah, memohon kepada Raja Habasyah untuk tidak menerima kedatangan dari orang-orang muslimin ini. Nah, Masya Allah, apa yang bisa kita ambil gitu ya. Seperti yang Bunda selalu sampaikan dari awal-awal yang lalu itu, bahwa betapa gigihnya gitu ya usaha orang-orang musyrikin Quraisy itu untuk menggagalkan dakwah Islam. Tidak hanya menyakiti Rasulullah, tapi juga para sahabat. Ketika mereka mendengar sahabat Rasulullah ini sudah meninggalkan kota Mekah, mereka pun juga tidak ridho. Mereka juga tidak rela gitu loh. Tidak dibiarkan, sudahlah, mereka kan sudah keluar dari kota Mekah. Enggak. Jadi memang tidak hanya ingin dakwanya saja yang dihentikan gitu ya oleh mereka, tapi juga mereka ingin menghabisi, menyakiti, menindas orang-orang muslim. Apa yang membuat mereka seperti ini? Ya, karena memang sifat tabiat mereka ya. Dan ini merupakan peringatan buat kita, Masya Allah. Kita jaga hati kita ya Bunda, abang kakak, adik-adik, teman-teman semua. Nasolidin, ayo kita bersihkan hati kita. Sudah ada contohnya tadi di depan kita, orang-orang musyrikin Quraisy yang mereka tabiatnya, wataknya luar biasa buruknya ya. Mereka tidak hanya membenci Rasulullah, mereka tidak hanya ingin menghentikan dakwah Rasulullah, tidak ingin Islam ini tersebar, tapi mereka juga membenci Rasulullah, membenci para sahabat gitu ya. Mereka tidak hanya sekedar ingin agama nenek moyang mereka itu tetap ada, tapi mereka juga menyakiti, kemudian menindas begitu, Masya Allah. Jangan sampai kita mempunyai hati yang seperti ini. Jangan sampai kita mempunyai tabiat yang seperti ini. Naudzubillah, naudzubillah. Ayah bunda terutama, Umi Abi, yuk dari sekarang mulai anak-anak kecil gitu ya. Anak-anak kita masih kecil gitu. Kita sampaikan kisah ini kepada mereka. Kita sampaikan hikmahnya nih, nak, Masya Allah, nah, orang-orang musyrikin Quraisy itu Masya Allah luar biasa ya, mereka jahatnya. Boleh kita seperti ini? Enggak boleh ya, jangan sampai kita seperti ini. Jadi kalau misalnya kepada teman seperti apa, kepada orang seperti apa, yuk kita tanamkan seperti itu, akhlak yang mulia dari mulai anak-anak mulai kecil, dari mulai usia dini. Yuk kita jaga akhlak-akhlak anak-anak kita didik dengan akhlak yang mulia. Jangan lupa kita langitkan doa kepada Allah, semoga Allah memberikan hati yang bersih kepada kita semua, kepada anak-anak kita semua ya. Masya Allah. Orang-orang musyrikin Quraisy ini luar biasa ya. Jadi ketika para sahabat pun itu sudah meninggalkan kota Mekah, ya mereka nggak ridho. Mereka nggak ridho gitu. Mereka nggak ikhlas, enak gitu ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengirim utusan setidaknya 2 orang untuk menghadap Raja Habasyah. Jadi mereka pergi ke sana tidak hanya pergi hanya berangkat saja 2 orang ini, tapi mereka membawakan barang-barang yang berharga, barang-barang yang mahal untuk diberikan kepada Raja Habasyah. Seperti apa ini kasusnya? Riswah. Ini masuk dalam riswah. Jadi mereka memberikan hadiah itu karena ada udang di balik batu. Ada yang maunya begitu ya. Mereka bawa itu perhiasan, barang-barang yang mahal gitu ya. Dengan tujuan agar kaum muslimin segera diusir dari negeri Habasyah. Masya Allah, luar biasa ya mereka kejamnya ya. Jadi betapa berat ya. Asabiqunal awalin, orang-orang yang pertama kali memeluk Islam. Maka berangkatlah kedua utusan ini menuju negeri Habasyah. Dan sesampainya di sana mereka otomatis menemui Raja Habasyah gitu ya. Mereka datang kepada Raja Habasyah dengan membawa oleh-oleh seperti itu. Kemudian ketika bertemu, ya, Raja Habasyah senang menyambut mereka karena mereka tamu gitu ya. Mereka disambut dengan senang, apalagi mereka membawa barang bawaan yang begitu mahal, begitu bagus gitu ya. Kemudian siapa yang diutus ke sana? Yang diutus ke sana adalah Amir bin As dan juga satu temannya yaitu Akmar, ya, Insya Allah Akmar. Nah, 2 utusan ini bertemu dengan Raja Habasyah itu mereka sujud.
mereka sujud, kemudian menyampaikan salam. Kemudian Amir bin As itu selaku juru bicaranya berkata kepada Raja Habasyah, "Ya Tuan Raja, kedatangan hamba di hadapan Tuanku adalah diutus oleh para pembesar dan kepala Quraisy gitu ya, yang ada di Mekah untuk memberitahukan kepada Tuanku bahwa sebagian orang-orang telah lari dan menyembunyikan diri di negeri yang ada di kekuasaan Tuanku." Jadi Amr bin Ash ini sebenarnya adalah ketika masuk Islam adalah sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah, dan ketika masih ingat ya ketika Hifdzul Fuzul ya, ada As bin Wa'il ya, yang dengan semena-mena dulu itu tidak mau membayarkan barang yang sudah dibeli. Nah ini putranya ketika masih belum masuk Islam. Ketika belum masuk Islam, Amir bin As ini juga begitu, sangat benci Rasulullah, dan dia ternyata ditunjuk sebagai utusan yang pergi ke Raja Habasyah untuk tujuan mengembalikan kaum muslimin ke Mekah. Jadi ketika bertemu dengan Raja Habasyah, mereka sujud, penghormatan kepada raja seperti biasa gitu ya. Dan mengatakan bahwa kedatangannya itu diutus oleh pembesar-pembesar Quraisy gitu ya, untuk memberitahukan kepada Raja Habasyah bahwa ada sebagian orang-orang itu telah lari dari Mekah dan menyembunyikan diri di bawah kekuasaan Raja Habasyah. Nah, Raja Habasyah kemudian berkata kepada Amr bin Asim, "Di mana mereka? Di mana mereka menyembunyikan diri? Kami sama sekali tidak pernah mendengar." Gitu. Kemudian Amr bin As, jadi terjadi dialog ya ketika Amr bin As sudah berhadapan dengan Raja Habasyah gitu. Kemudian Amr bin As menjawab, "Hamba mendengar bahwa mereka itu menyembunyikan diri di wilayah tuanku, di negeri tuanku, di wilayah tuanku gitu ya." Jadi kemudian Raja Habasyah menyampaikan, apa sebabnya mereka melarikan diri dari tanah tumpah darahnya. Jadi Raja Habasyah ini memang seperti yang Rasulullah sampaikan kepada sahabat-sahabat ketika Hajratul Ula itu, bahwa ini adalah raja yang bijaksana, yang tidak ada kalian tidak akan dianiaya ketika di sana. Dan ternyata benar ketika utusan musyrikin Quraisy ini datang ke Raja Habasyah dengan menyatakan bahwa mereka itu ke sana itu untuk memberitahukan bahwa ada orang-orang yang melarikan diri dan mereka diutus gitu ya untuk mengembalikan mereka. Raja Habasyah bertanya, di mana mereka dan kenapa ditanya-tanya dulu tidak serta-merta kemudian dikabulkan permintaannya, kemudian dibantu. Apa keperluannya? Karena sudah membawa barang bawaan yang banyak, membawa hadiah-hadiah yang luar biasa istimewa yang mahal, tidak serta-merta Raja Habasyah ini kemudian membantu tujuan dari Amr bin As itu. Tapi ditanya-tanya dulu gitu. Sebab apa mereka kok melarikan diri dari tanah tumpah darahnya gitu ya. Nah, kemudian Raja Habasyah itu memerintahkan kepada pembesar negeri Habasyah itu untuk mencari kaum muslimin. Dan apabila mereka bertemu, kemudian disuruh untuk menghadapkan mereka kepada Raja Habasyah. Dan saat itu salah satu pembesar Habasyah itu yang mendengar titah dari Raja Habasyah itu mengatakan bahwa, "Ya tuanku, manakala nanti mereka akan kami tangkap gitu ya, sebaiknya mereka segera diserahkan saja kepada tuan-tuan utusan Quraisy ini gitu ya. Karena mereka lebih mengenal, mereka lebih mengetahui keadaan mereka masing-masing." Jadi ketika Raja Habasyah mengatakan masih bertanya-tanya gitu ya, kemudian menyuruh para pembesarnya untuk mencari kaum muslimin untuk dihadapkan kepada Raja Habasyah, ternyata ada pembesar dari negeri Habasyah itu yang mengatakan bahwa sudah serahkan sajalah Tuan Raja, kalau mereka ketemu serahkan saja, karena mereka ini kan orang-orang dari negara mereka, dari asal mereka, tentu mereka lebih tahu gitu loh tentang orang-orang yang melarikan diri ke Habasyah ini. Jadi seperti itu. Pembesarnya ini menyarankan kepada Raja Habasyahnya untuk segera menyerahkan saja kalau mereka ketemu. Namun betapa bijaksananya Raja Habasyah ini. "Oh tidak," katanya Raja Habasyah seperti itu ya. "Sebaiknya aku harus tahu dan mengerti dulu tentang keadaan mereka dan duduk perkaranya."
Masya Allah, alhamdulillah ya, bijaksana raja ini. Jadi seperti yang Bunda sampaikan tadi, tidak serta-merta keinginannya Amr bin As ini dikabulkan, walaupun ada pembesar negeri Habasa juga gitu ya, yang menyarankan sudah diserahkan sajalah raja gitu. Mereka kan lebih tahu daripada kita, tapi ternyata Raja Habasya tidak seperti itu. Oh tidak, aku ingin tahu dulu gitu, mengerti duduk perkaranya kenapa sih seperti itu. Nah, Amr bin As kemudian langsung berkata ya, memang tujuannya kan ke sana itu menghasut bagaimana caranya supaya kaum muslimin ini dikembalikan ke Mekah. Jadi ya Tuan Raja, gitu ya, harap Tuanku ketahui bahwa sesungguhnya mereka itu telah keluar dari agama nenek moyangnya. Mereka sudah menjadi pengikut agama yang baru, agama yang didatangkan oleh seorang pemuda yang telah menganggap dirinya sebagai pesuruh Tuhan. Padahal sesungguhnya dia adalah seorang pendusta belaka. Jadi Amr bin As ini Masya Allah ketika belum masuk Islamnya, lisannya, lidahnya begitu tajam ya, mengatakan Rasulullah ini pendusta. Gitu. Nah, adapun orang-orang yang mengikuti kepadanya itu adalah kebanyakan orang-orang yang bodoh, sengsara, dan tidak pula seorang dari pembesar kami itu dan orang-orang bodoh, sengsara, orang miskin gitu ya, orang-orang budak gitu ya. Dan tidak ada satupun dari seorang pembesar dari kami atau pemuka-pemuka Quraisy itu yang mengikutinya gitu. Jadi disampaikan Amr bin As di sana di hadapan Raja Habasya itu bahwa kesalahan dari orang-orang muslimin yang melarikan diri kan tadi Raja Habasya bertanya, kenapa mereka melarikan diri dari tumpah darahnya gitu, tanah kelahirannya. Disampaikanlah oleh Amr bin As bahwa mereka itu sudah keluar dari agama nenek moyangnya, mengikuti agama yang baru, agama yang dibawa oleh seorang pemuda yang mengaku utusan Tuhan. Padahal pemuda ini bodoh dan sengsara, Masya Allah. Selalu materi yang dilihat ya, sengsara gitu ya. Dan yang mengikuti pun itu adalah orang-orang yang dari golongan yang bawah dan tidak ada seorang pun pembesar dan pemuka ketua dari Quraisy ini yang mengikutinya. Adapun kesalahan mereka ialah mereka tidak mau bergaul dengan saudara dan keluarga mereka. Nah, ini fitnah ya. Mereka menghasutnya. Jadi dikatakan mereka tidak mau bergaul dengan keluarga dan masyarakat di sananya. Mereka tidak suka memuja dewa-dewa dan juga dewa-dewa yang nenek moyang mereka sembah begitu ya. Karena mereka sudah mengikuti agama baru, agama yang tidak diketahui oleh orang-orang tua mereka dan tentunya juga tidak diketahui oleh tuanku, tidak diketahui oleh Raja Habasya. Karena memang Raja Habasya ini adalah pemeluk agama Nasrani dan Raja Habasya juga belum tahu gitu ya, tentang agama Islam ini. Jadi itu yang dipakai alibi argumentasi oleh Amr bin As gitu ya, supaya tujuannya ini dikabulkan, dimuluskan oleh Raja Habasya gitu. Jadi mereka itu kesalahannya adalah mereka tidak mau bergaul gitu ya. Mereka juga tidak mau memuja dewa-dewa yang sudah disembah oleh nenek moyang mereka gitu ya. Karena mereka sudah menganut agama baru, agama yang tidak diketahui oleh orang tua mereka dan juga oleh Raja Habasya gitu. Nah, hamba diutus oleh para pembesar dan oleh kepala Quraisy supaya menghadap Tuanku yang mulia itu untuk mengajukan permohonan. Nah, ini mulai Amr bin As itu menyampaikan ya, permohonan dengan segala hormat kepada dan hikmat, segala hormat dan hikmat kepada Tuan Raja, sudilah kiranya Tuanku menangkap mereka itu lalu mengirim mereka kembali ke Quraisy itu ke Mekah dengan perantaraan hamba yang diutus oleh pembesar dan ketua Quraisy gitu ya. Atau Tuanku usir saja mereka dari wilayah negeri Tuanku agar mereka tidak terus-menerus bertempat tinggal di wilayah negeri Tuanku yang aman dan sejahtera ini. Jadi mulai Amr bin As ini menyampaikan tujuannya bahwa beliau diutus oleh kepala-kepala pembesar Quraisy itu untuk menghadap itu agar raja ini menitahkan untuk menangkap mereka dan mengembalikan mereka ke Mekah dengan perantaraan Amr bin As. Atau raja ini
mengusir para muslimin ini untuk keluar dari negerinya, untuk tidak tinggal di negeri Habasyah, karena kalau tinggal di sana katanya itu akan mengganggu keamanan gitu ya. Padahal menurut Amr bin As itu mereka itu negaranya itu, negara Raja Habasyah sudah aman dan sudah sejahtera gitu. Ya Tuanku Raja, jika mereka tidak diperlakukan sedemikian, tentu mereka sangat berbahaya gitu ya. Bagi agama Tuanku yang telah lama, Tuanku dan oleh sekian orang di bawah kekuasaan Tuanku itu sudah penuh gitu ya. Mereka ini akan berbahaya gitu ya. Jadi kalau mereka tidak diperlakukan seperti itu maksudnya pertama dititahkan untuk ditangkap kemudian dikembalikan ke Mekah, yang kedua tidak diusir dari negeri Habasyah, mereka itu akan sangat berbahaya bagi agama Raja Habasyah dan agama yang telah dianut oleh orang-orang yang ada di negeri Habasyah gitu. Dan pada akhirnya mereka tentunya juga berbahaya bagi keamanan kerajaan Tuanku yang aman sejahtera. Nah, sudah mulai nih. Hasutannya itu meningkat. Jadi tidak hanya berbahaya bagi agama Tuanku dan agama bagi penduduk Raja Habasyah, tapi akhirnya mereka itu muslimin Quraisy ini kaum muslimin ini akan berbahaya bagi keamanan Raja Habasyah. Sampai seperti itu ya, Masya Allah. Ini Amr bin As sebelum masuk Islam, Masya Allah. Kisahnya sangat indah ketika Amr bin As masuk Islam ya, Masya Allah. Semoga nanti kita diizinkan oleh Allah sampai ke sana ya. Nah, kita bisa melihat gitu lisannya Amr bin As ini, Masya Allah gitu ya. Makanya dia patut dijadikan utusan oleh orang-orang pembesar musyrikin Quraisy. Oleh sebab itu hamba mohon dengan hormat dan hikmat kepada Tuanku gitu ya, Masya Allah. Sudilah kiranya Tuanku nanti menyerahkan mereka kepada kami gitu ya. Kemudian kami akan membawa mereka pulang kepada para pembesar mereka gitu. Wahai Tuhan Raja, serahkan saja mereka kepada kami karena kami itu lebih tahu tentang kejahatan dari mereka gitu. Jadi memohon gitu dengan sangat hormat dan hikmat kepada Raja Habasyah agar kalau mereka muslimin ini dipanggil, sudah ketemu gitu, diserahkan saja kepada mereka gitu untuk dibawa pulang gitu, karena mereka lah yang lebih tahu kejahatan dari orang-orang yang masuk ke dalam, orang-orang muslimin masuk ke dalam negeri Habasyah ini. Nah, pada waktu itu ketika Raja Habasyah ini memerintahkan mereka ini untuk menghadap, ya, jadi muslimin dititahkan untuk dicari gitu ya. Dicari di mana gitu kaum muslimin, dan ketika mau bertemu itu nantinya Raja Habasyah ini menghadirkan jadi ada pendeta-pendeta, pembesar-pembesar negeri Habasyah itu ada di sana, dan pendeta-pendetanya itu membawa kitab suci mereka, Injil ya tentunya ya, karena mereka adalah penganut Nasrani. Nah, salah satunya pendeta itu mengatakan bahwa ya wahai Tuhan Raja, hamba sangat setuju sekali dengan permohonan tuan-tuan utusan dari Quraisy ini gitu ya. Karena itu hamba minta kepada Tuan Raja dengan hormat dan hikmat gitulah. Serahkan saja orang-orang itu kepada utusan dari para pembesar Quraisy ini, karena mereka yang tahu kejahatannya, mereka yang tahulah kesalahan dan keburukan mereka. Mereka adalah orang-orang jahat. Karena kalau mereka bukan orang-orang jahat, tentu mereka tidak akan melarikan diri dari daerah mereka. Ada lagi ya asumsi dari pendetanya. Kalau dari pembesar dari Raja Habasyah, sekarang pendetanya pun juga menyampaikan masukannya kepada Raja Habasyah gitu ya. Bahwa betul, wahai Tuanku Raja, apa yang dikatakan oleh utusan dari pembesar Quraisy ini, hamba minta kepada Tuanku secara hormat dan hikmat, serahkan saja mereka ini kepada mereka berdua, karena merekalah
yang lebih tahu tentang kesalahan mereka, tentang kejahatan mereka gitu ya, tentang keburukan mereka. Dan hamba yakin mereka itu, maksudnya orang-orang muslimin yang hijrah ke Habasah ini bukanlah orang-orang baik. Karena kalau orang baik gak mungkin mereka itu melarikan diri dari negeri mereka sendiri ke daerah lain gitu. Namun Masya Allah luar biasanya, ini yang membuat Bunda kan sering termemeh. Rasul tidak pernah bohong. Rasul tidak pernah bohong. Di hijrah awal Rasulullah sudah menyampaikan, pergilah ke suatu negeri di mana di sana rajanya itu baik dan tidak ada penindasan di sana. Dan ternyata betul, Rasul tidak pernah bohong. Ketika para pembesarnya, ketika pendetanya mengatakan seperti itu kepada Raja Habasyah berkata, oh tidak, tidak. Demi Allah, karena memang beragama Nasrani ya, karena Nasrani mungkin Allah gitu ya, demi Allah begitu ya. Tidak ada sesuatu bangsa yang bernaung di bawah pemerintahan kami, melainkan mereka itu mestilah akan kami selidiki benar-benar. Apakah mereka itu mempunyai kesalahan atau tidak. Jadi Masya Allah, Rasul tidak pernah bohong. Betul, Rasul tidak pernah bohong. Jadi betapa bijaksananya Raja Habasyah itu mengatakan tidak akan ada suatu bangsa yang bernaung di bawah pemerintahan kami, melainkan mereka mesti akan kami selidiki benar-benar apakah mereka mempunyai kesalahan atau tidak. Oleh sebab itu, orang-orang yang kini sedang dicari oleh kedua orang utusan itu tidak akan kami serahkan begitu saja atau kami usir begitu saja dari wilayah kami, melainkan mereka akan kami panggil menghadap kami dan akan kami tanya apa sebab-sebabnya dan bagaimana duduk perkara mereka yang duduk perkaranya sehingga mereka melarikan diri sampai ke sini. Masya Allah luar biasa ya. Jadi tidak akan gitu. Kemudian tiba-tiba aja diserahkan atau diusir gitu. Sampai mereka dihadapkan, ditanya tentang permasalahannya, tentang sebab-sebab dan bagaimana duduk perkaranya sampai mereka itu melarikan diri ke negeri Habasyah gitu ya. Kalaupun nanti mereka terbukti salah dan memang nyata-nyata gitu ya, melanggar kebenaran, tentu mereka akan kami serahkan dengan segera kepada kedua orang utusan ini. Kalau tidak demikian halnya, biarlah mereka tetap berlindung dan bernaung di bawah pemerintahan kami dengan aman dan sejahtera. Jadi kalau janjinya Raja Habasyah, jadi setelah bertemu nanti akan ditanya sebab-sebabnya, duduk perkaranya, gitu, supaya jelas begitu ya. Dan ketika sudah jelas bahwa memang mereka bersalah, barulah Raja Habasyah ini akan menyerahkan mereka kepada kedua utusan ini. Tapi kalau tidak, Raja Habasyah memberikan suaka untuk kaum muslimin ini. Masya Allah luar biasa. Betapa raja yang bijaksana ya, seperti yang dikatakan Rasulullah. Benar, Rasulullah itu benar. Masya Allah luar biasa ya. Nah, apakah Amr bin As kemudian, ya sudah raja kalau gitu? Tidak, Masya Allah kegigihan orang-orang musyrikin Quraisy itu ya. Amr bin As kemudian mengaturkan sembah dan berkata, ya Tuhan, wahai Tuhan Raja gitu ya, wahai Tuhan Raja, cobalah Tuhan saksikan nanti. Nah, dia mulai mencari bukti nih, yang mau menjatuhkan orang-orang muslimin. Wahai Tuhan Raja, istilahnya begitu. Kalau nggak percaya, lihat aja nanti gitu ya, ketika mereka datang gitu. Cobalah Tuanku saksikan nanti apabila mereka datang menghadap Tuhan. Mereka tidak akan menghormat kepada Tuhan itu, menyembah Tuanku itu sebagaimana adat istiadat yang berlaku gitu ya. Jadi ini yang dijadikan bukti bahwa mereka itu adalah orang-orang yang tidak baik oleh Amr bin As. Lihat saja Tuanku, nanti kalau mereka didatangkan, mereka tidak akan menyembah, menghormat kepada Tuanku sebagaimana adat istiadat yang ada gitu ya. Jadi kalau Amr bin As dan utusan yang satunya itu menghadap kepada raja kan sujud gitu ya. Nah, tapi Raja Habasyah ini tetap Masya Allah bijaksananya luar biasa. Ya bagi sekalipun demikian gitu ya. Namun kami harus mengetahui lebih dahulu gitu ya. Duduk perkaranya bukan gitu. Jadi Amr bin As ini bernegosiasi dengan gigi gitu ya.
Coba saja lihat nanti ya, dia itu nggak punya akhlak mulai, nggak ada adab kalau anak-anak, nggak ada akhlak apa nggak ada adab ya kalau anak-anak zaman dulu itu ya, zaman dulu itu yang sempat viral kemana, nggak ada adab gitu ya, nggak ada akhlak gitu, nggak ada akhlak gitu ya. Tapi ya harus tetap gitu ya. Sekalipun demikian nanti kami juga harus mengetahui lebih dulu gitu duduk perkaranya. Nah, akhirnya kaum muslimin pun kemudian dihadapkan kepada Raja Habasha. Kaum muslimin yang dipimpin oleh Ja'far ini sebelumnya sudah dikasih tahu sama Ja'far bahwa nanti yang akan menjadi juru bicaranya adalah Ja'far. Jadi sudah Ja'far ini sebelum menghadap kepada Raja Habasha itu sudah menyampaikan kepada rombongan kaum muslimin bahwa biarkan saya saja. Nanti yang akan menjadi jurbirnya, menjadi juru bicaranya. Sebagaimana sudah Rasulullah pesankan kepadaku. Jadi ternyata Ja'far ini ketika ditunjuk oleh Rasulullah sebagai pemimpin dari rombongan Mekah yang hijrah ke Habasha, rupanya sudah di briefing oleh Rasulullah. Jadi Ja'far mengatakan pada teman-teman, biarkan saya yang menjadi jurbirnya seperti apa yang dipesankan Rasulullah. Nah, akhirnya rombongan kaum muslimin ini kan didatangkan menghadap kepada raja di istana gitu ya. Raja istana seperti yang sudah sampaikan memanggil utusan-utusan gitu ya, pendeta, beberapa utusan dan pendeta-pendeta Nasrani, dan mereka seperti Bunda sampaikan tadi membawa kitab-kitabnya, kitab Injil ya. Karena memang Raja Habasha ini dan negeri Habasha ini memeluk, rakyat negeri Habasha ini memeluk agama Nasrani. Nah, setelah pendeta sudah berkumpul datang, kemudian kaum muslimin silakan masuk, kemudian kaum muslimin di hadapan raja itu memang tidak sujud. Jadi tidak sujud. Benar seperti apa yang dikatakan Amr bin As. Coba saja, nanti lihat raja, bagaimana sikap mereka kalau mereka menghadap raja. Mereka tidak akan menghormat raja seperti adat istiadat yang ada gitu, seperti kebiasaannya ada. Dan memang benar. Ja'far bin Abi Thalib dan juga seluruh kaum muslimin yang menghadap Raja Habasha di istana ini, mereka tidak sujud kepada raja. Mereka berdiri dengan tegap dan menyampaikan salam penghormatan. Nah, untuk salamnya ini mohon maaf Bunda tidak tahu ya apakah mengucapkan salam, karena mengucapkan salam kepada non muslim kan tidak diperbolehkan. Bunda tidak paham ini mengucapkan salam penghormatan itu apakah mengucapkan assalamualaikum atau hanya sekedar salam penghormatan biasa. Tapi mereka tetap bersikap sopan, berdiri dengan tegap dan menghormat kepada raja. Nah, Amr bin As dapat angin ini. Langsung dapat angin dan digorenglah sama Amr bin As. Masya Allah. Wahai Tuan Raja, coba lihat mereka. Benar kan apa yang saya katakan? Mereka itu orang yang bodoh. Mereka itu orang-orang yang tidak punya adab. Mereka itu memang orang yang tidak punya akhlak. Benar kan mereka tidak sujud ketika menghadap raja. Tidak sebagaimana kami dan para pengikut dan orang-orang negeri Habasha ini seperti itu ya. Masya Allah. Dapat angin digoreng lah ini oleh Amr bin As. Namun apakah Raja Habasha terpengaruh? Tidak. Raja Habasha ini diam, tidak memperdulikan gitu ya. Apa yang disampaikan Amr bin As itu. Fokus melihat, memperhatikan kaum muslimin yang ada di hadapannya yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian dengan melalui juru bicaranya Raja Habasha ini, karena memang bahasa berbeda ya, masih ingat ya ayah bunda bang kakak teman-teman semua anak solih dan solihah, hijrah pertama ke muslimin itu hanya sekitar 3 bulan atau 3 bulan setengah ya di Habasha. Karena apa? Karena perbedaan bahasa. Salah satunya karena perbedaan bahasa, mereka tidak bisa berkomunikasi dengan baik ketika tinggal di Habasha. Jadi Raja Habasha ini ada juru bicaranya ya tentunya yang mentranslate itu. Jadi lewat juru bicaranya itu beliau berkata, kenapa gitu loh, kamu kok tidak sujud kepada raja gitu. Jadi kebiasaannya dan karakternya kelihatannya Raja Habasha itu suka tabayun gitu ya. Nah ini juga adalah sebuah kebiasaan yang bagus ya ayah bunda bang kakak anak-anak solih dan solihah semuanya. Jadi tidak langsung boleh menjas, orang itu jahat,
orang itu peranginya buruk gitu ya, tanpa tabayun dulu, tanpa melihat dulu, bertanya dulu gitu ya. Raja Habasah bertanya nih kepada Ja'far dan kepada kaum kaum muslimin yang ada yang masuk di istananya. Kenapa? Kenapa kamu tidak bersujud gitu? Nah, Ja'far selaku rombongan menjawab dengan tegas bahwasanya kami tidak akan bersujud melainkan hanya kepada Allah, Tuhan kami yang maha mulia dan maha tinggi. Insyaallah indah sekali ya kalimat Ja'far ini ya. Jadi Ja'far nggak takut gitu ya, nggak takut gitu. Walaupun raja ini oleh pembesarnya, oleh utusannya, oleh rakyatnya, penghormatannya sujud, Ja'far nggak takut. Tidak takut untuk tidak melakukannya. Karena bagi orang muslim, bagi kita semua tidak layak sujud selain kepada Allah Zat yang maha tinggi dan maha mulia. Itu disampaikan Ja'far. Luar biasa ya, Masya Allah. Dan semoga putra-putri kita ya, ayah bunda, umi abi bisa seperti Ja'far begini ya, pegang teguh akidah ya. Jadi tidak takut. Tidak takut sama pembesar, tidak takut kepada siapa yang dihadapi gitu. Akidah tetap dipegang teguh gitu ya. Jadi kalau Islam melarang tidak boleh sujud ya juga, nggak usah sujud gitu. Dan kemudian Amr menggoreng lagi nih, Amr bin As menggoreng lagi. Ya tuanku, tidak sama kan, tidak sudi menghormat kepada tuanku gitu ya, dengan cara yang berlaku. Jadi digoreng. Benarkah tuanku? Kalau semua sekarang bahasa bunda semua sekarang. Tuh kan raja benar apa yang saya katakan, mereka itu memang seperti itu, mereka nggak sama, mereka nggak mau itu menghormat raja dengan kebiasaan itu. Benar kan apa yang saya katakan gitu. Tapi raja tetap aja nggak menghiraukan dulu Amr bin As. Raja masih berfokus gitu ya. Raja ini Masya Allah luar biasa fokus gitu, masih melihat gitu. Lihat kayak apa sih sebenarnya orang-orang yang di hadapan saya, orang-orang muslimin yang di hadapan saya gitu. Terus saja bertanya lagi gitu. Apa yang menghalangi kamu jika kamu bersujud kepadaku dan kamu menyampaikan penghormatan kepadaku dengan penghormatan yang telah dihormatkan orang-orang kepadaku. Jadi raja ingin tahu itu. Tidak serta-merta marah Raja Habasah ini ketika ada orang-orang yang tidak sujud, tidak hormat kepadanya. Tapi ditanya, apa yang menghalangi kamu? Mengapa kamu tidak mau sujud kepadaku? Sebagaimana orang-orang biasa sujud, biasa itu sebagai penghormatan kepadaku. Ja'far mengulangi lagi kalimatnya dengan tegas. Demi Allah, kami tidak akan bersujud melainkan kepada Allah yang mulia dan maha tinggi. Diulang lagi kalimat itu oleh Ja'far. Jadi Masya Allah akidahnya luar biasa. Dipegang teguh. Raja kemudian tidak marah. Bahkan raja bertanya, mengapa demikian? Gitu ya. Kemudian Ja'far mengatakan, nah ini mulai Ja'far berdiplomasi menyampaikan ajaran Rasulullah kepada Raja Habasah. Karena bahwasanya Allah telah mengutus seorang utusan di antara kami. Dan utusan itu memberi perintah kepada kami bahwa kami tidak diperkenankan bersujud, melainkan hanya bersujud kepada Allah Zat yang maha mulia dan maha tinggi. Dan ia telah memberitahukan kepada kami bagaimana cara penghormatan seperti penghormatan ahli surga. Masya Allah ya. Maka kami memberi hormat kepada Tuhan dengan cara penghormatan yang berlaku di antara kami satu sama lainnya. Jadi ibaratnya begini, kalau Tuhan punya tradisi silahkan. Kami juga punya. Penghormatan kami adalah penghormatan sama seperti penghormatannya penduduk surga. Masya Allah. Ya, Ja'far sampaikan itu. Dan itu yang kami pegang gitu ya. Kemudian temannya dari Akmar insya Allah ya, bunda agak lupa ya, satu utusan yang mendampingi dari Amr bin As ini mengatakan begini, ya Tuhan Raja, sesungguhnya mereka itu akan mengganggu, sudah mulai takut ini utusan, mulai menghasut lagi, akan mengganggu keamanan negeri Tuanku, karena mereka itu adalah orang-orang yang bodoh gitu ya. Mereka di kota Mekah itu menimbulkan perselisihan, pertengkaran, dan menimbulkan permusuhan di antara golongan. Karena kalau sebenarnya kita tarik kisah ini ke belakang gitu ya, yang menyebabkan perselisihan dan pertikaian itu kan karena mereka tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah kan. Tetapi oleh utusan Quraisy ini dibalik di sini, bahwa muslimin inilah yang di Mekah itu membuat keonaran,
membuat perselisihan, pertengkaran gitu ya. Dan mereka disebabkan mereka tidak mau gitu ya mengikuti agama nenek moyang mereka. Mereka menganut agama baru yang itu didatangkan oleh seorang pemuda yang pendusta, miskin, sengsara gitu ya. Diulangi lagi kalimat itu ya. Agama ini sama sekali belum diketahui gitu ya oleh nenek moyang. Jadi tetap dihasut gitu rajanya itu. Nah, karena itu, Masya Allah, mereka itu berupaya benar-benar menghasut raja supaya percaya kepada mereka bahwa ini bukan orang baik gitu loh. Nah, kemudian raja ini malah kepo istilahnya begitu ya, malah tanya-tanya gitu. Dan bertanya kepada kaum muslimin, agama apa gitu loh. Agama apa yang di dalamnya itu mencerai beraikan persaudaraan kaummu gitu. Dan mengapa kamu tidak menganut agamaku gitu ya. Tidak pula menganut agama dari nenek moyangnya, nenek moyang kalian gitu. Jadi raja ini ketika dihasut kembali gitu malah bertanda tanya, agama apa sih gitu loh yang dibawa oleh kaum muslimin ini kok sampai mereka itu mau gitu menganut agama yang mencerai beraikan dan memutus persaudaraan. Pertanyaan ini kemudian dijawab oleh Ja'far, Masya Allah, dengan tegas gitu ya. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, kami semua adalah golongan orang-orang yang dalam kebodohan. Menyembah berhala, memakan bangkai, gemar melakukan kejahatan, gemar memutus persaudaraan, jahat kepada tetangga, dan menindas yang kuat, menindas yang lemah. Demikianlah keadaan kami sebelumnya. Jadi Ja'far itu mengungkapkan bahwa memang kami ini dalam kebodohan selama ini gitu. Jadi Ja'far tidak serta-merta menjelaskan, oh agama baru kita itu begini Tuhan, begini, tidak. Tapi Ja'far dengan pandainya berargumen menangkis hasutan dari utusan Quraisy ini dengan memaparkan dulu keadaannya. Bahwa kami ini memang dalam kebodohan selama ini. Seperti tadi yang disampaikan itu, kami gemar makan bangkai, kami gemar melakukan kejahatan, kami gemar memutus persaudaraan, jahat kepada tetangga, yang kuat menekan yang lemah. Sampai kemudian Allah mengutus seseorang dari kami, sebagaimana Allah mengutus beberapa orang utusan-utusan sebelum kami dari kaumnya. Utusan itu dan bangsa kami ini yang masing-masing mengetahui silsilah. Jadi diutus dari bangsa kami yang kami tahu silsilahnya itu. Ini siapa yang diutus itu tahu gitu loh, karena berasal dari bangsa kami. Kami tahu nasabnya mulia gitu loh. Kami tahu kebenaran dan kepercayaan yang dipeliharanya gitu. Dan semua perbuatan gitu. Jadi Ja'far meyakinkan bahwa Allah mengutus seseorang dari kaumnya itu. Dia tahu siapa ini dari silsilahnya, dari nasabnya mulia. Kemudian ahlaknya juga baik gitu loh. Sampai Allah mengutus seperti itu ya. Kemudian sehingga utusan ini mengajak kami untuk mengesahkan dan hanya menyembah Allah. Jadi kalau agama nenek moyang mereka, agama nenek moyang kami dulu, seakan-akan Ja'far mengatakan bahwa agama nenek moyang kami dulu itu kan banyak Tuhan. Ada Tuhan, menurut mereka ya ada Lata, Uzza gitu ya. Bahkan berhala itu sampai ratusan gitu. Tapi utusan ini mengajak kami untuk menyembah dan hanya mengesahkan Allah gitu ya. Kemudian kami juga diperintahkan untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat dan berpuasa. Ia juga memerintahkan kepada kami supaya kami itu berkata benar. Menunaikan kepercayaan orang lain, amanah maksudnya ya. Memelihara diri dari perbuatan yang merusakkan dan menumpahkan darah. Ia juga melarang kami dari semua perbuatan jelek apapun itu. Pandainya Ja'far di sini, Masya Allah ya Bunda, Bang Kakak. Teman-teman semua soli dan solihah, jadi tidak serta-merta Ja'far, agama kami itu baik Tuhan, kami makanya berpindah dari agama nenek moyang kami yang menyembah batu berhala yang tidak bisa makan, tidak bisa berbicara itu, kami tinggal. Masa Tuhan tidak bisa berbicara? Enggak.
Jadi yang disampaikan adalah kondisinya bahwa kami itu dulu itu dalam kebodohannya seperti ini sampai datang utusan yang kami tahu. Istilahnya kalau orang Jawa tahu bebet bobot bebetnya gitu ya. Kalau orang Jawa kan ada seperti itu ya. Kami tahu siapa ini utusan ini, secara nasab mulia, dia secara akhlak dia baik sampai dapat gelar amin. Dan dia mengajarkan kepada kami bahwa kami itu harus mengesahkan hanya menyembah Allah. Kemudian diceritakan tadi bahwa kami itu harus menunaikan amanah, kami juga harus berkata benar, kami juga harus bla 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 gitu ya. Kebaikan-kebaikan ini disampaikan. Oleh sebab itu kami percaya sepenuhnya gitu ya dan mengikuti apa yang didatangkan yang dibawa olehnya. Jadi Ja'far mengatakan alasannya kenapa sih kok harus percaya kepada agama baru yang dibawa anak muda ini gitu dengan meninggalkan agama nenek moyangnya gitu. Karena inilah kami percaya apa yang dia bawa gitu ya. Akan tetapi ketahuilah bahwa bangsa kami lalu memusuhi kami. Gitu ya. Karena ingin kami kembali kepada agama nenek moyang kami. Ini mulai disampaikan oleh Ja'far. Bahwa mereka melarikan diri itu karena bangsanya, bangsa Quraisy ini memaksa, bukan hanya menginginkan tapi memaksa kaum muslimin ini untuk meninggalkan agama yang baru ini untuk kembali menyembah agama nenek moyangnya, agama yang lama gitu ya. Mereka memaksa, mereka menganiaya, bahkan mereka menyempitkan kehidupan kami. Mereka berdaya upaya memisahkan kami dari agama kami. Sehingga kami pindah, sehingga kami harus berhijrah, pindah ke negeri Tuhan gitu ya. Agar kami memperoleh perlindungan dari Tuhan. Kami selalu mengharapkan bahwa kami jangan sampai teraniaya oleh seseorang pun di hadapan Tuhan. Jadi Ja'far mulai menyampaikan harapannya kepada Raja Habasyah bahwa mereka itu butuh perlindungan dari Raja Habasyah. Setelah disampaikan, setelah Raja Habasyah mendengarkan penjelasan dari Ja'far gitu ya. Orangnya raja ini Masya Allah luar biasanya itu diperhatikan benar-benar gitu ya. Dia bertanya lagi tuh, apakah ada sesuatu yang didatangkan oleh utusan itu? Gitu. Ja'far dengan tegas mengatakan ada, iya ada gitu. Coba bacakan kepadaku. Nah, Ja'far kemudian membacakan beberapa ayat Al-Quran di hadapan Raja Habasyah ini. Apa yang dibaca Ja'far? Yang dibaca adalah surat Maryam. Surat Maryam adalah surat yang keberapa? Yuk kita lihat. Ayah, bunda, abang, kakak, umi, abi. Boleh melihat Al-Qurannya ya. Kita lihat surat Maryam. Surat Maryam adalah surat yang ke-19. Surat Maryam, surat ke-19 dan ada 98 ayat. Nanti silakan ayah bunda, abang kakak, teman-teman semua buka Al-Qurannya, buka terjemahannya, baca. Masya Allah, apa yang ada di Al-Quran ini luar biasa. Mengisahkan tentang wanita suci, Bunda Maryam. Bunda Maryam ini, Masya Allah adalah ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Kisahnya di sana dibacakan oleh Ja'far. Sampai selesai dari ayat 1 sampai 98. Surat Maryam inilah yang dibacakan di hadapan Raja Habasyah. Lantas bagaimana reaksi dari Raja Habasyah ketika mendengarkan Ja'far membacakan surat Maryam di hadapannya? Apakah Raja Habasyah ini kemudian tersinggung? Karena ada agama baru yang itu bukan agamanya, bukan agama Nasrani? Atau mungkin Raja Habasyah termehek-mehek seperti bunda ketika dibacakan surat Maryam oleh Ja'far? Tentunya ini seru untuk diketahui ya. Dan tentunya tidak sekarang bunda sampaikan. Insya Allah biidznillah kita sambung kisahnya Kamis depan. Seperti biasa jam 1 siang. Masya Allah bunda cukupkan sampai di sini ya. Mungkin agak panjang hari ini ya karena Masya Allah luar biasa ini. Yang baik-baik datanya dari Allah, yang salah datanya dari hawa nafsu bunda sendiri. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Dan bunda tetap mohon ampunan kepada Allah atas semua kesalahan bunda, baik yang bunda sengaja maupun yang tidak, baik di awal maupun yang di akhir, maupun yang bunda tampakkan maupun yang bunda sembunyikan. Dengan senantiasa mohon ampunan dari Allah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kita tutup
pertemuan kita siang hari ini. Sebentar, Bon kita panggil dulu ya. Sudah selesai Anda? Iya, sudah selesai kisahnya. Salah Bunda termeheh lagi. Iya. Masya Allah, benar sekali apa yang dikatakan bahwa belajar sirah adalah membuat melunakkan hati ya, menguatkan keimanan. Bagaimana tidak kita melihat perjuangan as-sabiqunal awwalin yang begitu beratnya ya, Masya Allah. Jadi kalau kita sekarang berleha-leha sangat sayang sekali, apalagi bulan depan adalah bulan Ramadan. Bulan di mana kita meningkatkan amal solih Anda. Betul sekali. Baik. Nah, kita tutup dulu ya, Bon. Teman-teman, kita tutup pertemuan kita siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ucap salam dulu ya, Bon. Aku ndak ya. Bunda aja. Ya wis aku ngalah. Rebutan ternyata ucap salam. Karena ucap salam ini adalah itibar Rasulullah, kata Rasulullah, afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian ya. Bunda aja yang nyebarkan biar Bunda dapat pahalanya itibar Rasulullah. Masuk boneka. Kalau boneka nggak dapat pahala nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.